Allah buang semua yang jadi kebanggaan manusia. Allah hanya menetapkan syariatnya ketika haji cuman pakai 2 kain ihram. Kalau haji ini mengingatkan kepada kematian. Ya, mengingatkan kepada kematian. Kenapa? Karena orang yang haji, khususnya laki-laki, tidak ada yang dia pakai selama dia ihram. Ya, semenjak tanggal 8 dia keluar menuju tanggal 9 wukuf, terus sampai hari tasyrik tanggal 12 atau 13, sampai tanggal 10 dipotong hewannya baru dia ganti. Puncaknya haji, ya artinya praktek haji, tidak ada yang dia pakai kecuali 2 helai kain berwarna putih yang tidak membedakan status sosial manapun. Artinya mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau haji dengan kemudahan dari hartanya, mau haji dengan susah payah, mau haji dikasih hadiah, datang ke sana pada musim haji hanya memakai 2 helai kain berwarna putih. Nggak ada lagi yang bisa dia pakai. Baju kebangsaan tidak dia pakai, baju yang mewah dia tidak pakai, semuanya dia tidak pakai. Dia hanya memakai 2 kain ihram tanpa penutup kepala dan juga tanpa penutup kaki. Artinya sendal yang menutupi atau sepatu yang menutupi kakinya. Dan 2 pakaian ini yang juga akan dipakai olehnya ketika dia wafat, yaitu kain kafan yang berwarna putih. Maka tidak ada yang dia bawa ketika dia wafat dari hartanya yang melimpah, kedudukan sosial yang tinggi, status dia, ketenaran dia, semuanya hilang ketika ajal menjemput. Dia hanya terbungkus dengan kain berwarna putih, kain kafan yang akan menemani dia di liang lahat. Maka haji ini mengingatkan kita musim besar. Semua orang hanya bisa datang di tanggal yang ditentukan oleh Allah, di tempat yang ditentukan oleh Allah. Mereka semua datang hanya memakai kain ihram berwarna putih. Padahal subhanallah, kalau di acara-acara selain itu dia akan berbangga-bangga dengan pakaiannya. Misalnya kondangan misalnya. Kondangan kan momen besar juga ya. Apalagi kalau yang ngadain hajat orang besar. Gak mungkin dia pakai pakaian ngejahit 15.000 misalnya. Mesti dia memperlihatkan, kalau bisa mereknya kelihatan tuh. Ya, mereknya, tasnya bermerek, sepatunya apa, mobilnya kalau bisa parkir di depan gedungnya, kelihatan siapa yang ketika dia buka pintu turun dari mobil orang ngelihat, ini mobilnya si fulan. Tapi di musim haji nggak ada. Allah buang semua yang jadi kebanggaan manusia. Allah hanya menetapkan syariatnya ketika haji cuman pakai 2 kain ihram. Semuanya tertunduk, mesti tawadhu di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Tidak ada yang diterima oleh Allah kecuali orang yang ikhlas dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kaya pakai 2 kain ihram, di dalam hatinya penuh dengan kesombongan, ditolak sama Allah Azza wa Jalla. Orang besar datang di musim haji menghinakan orang-orang kecil karena dia merasa besar, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Allah pengen hambanya semuanya dalam keadaan tertunduk, menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, begitu juga manusia ketika wafat. Manusia wafat hanya dipakaikan kain kafan berwarna putih, dan nanti dia akan dibangkitkan seorang diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, tertunduk pasrah, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali amalnya. Ya, maka haji ini juga mengingatkan kita tentang kematian, tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, tentang apa yang dimiliki oleh manusia terbatas, tidak bisa dia kuasai di semua hal, mengingatkan kalau dia akan kembali kepada Allah dan apa yang dia miliki pun akan sirna dan hilang. Makanya Nabi SAW mengatakan, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah dalam mengingat pemutus kelezatan.
Apa itu? Kematian. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai pengingat. Ya, kalau orang mengingat kematian, ya maka semua yang ada di dunia ini jadi ringan. Ambisi dunia hilang, perlombaan mengejar dunia hilang, hasad kepada orang hilang kalau dia ingat kematian. Di sini ada perkataan bagus kata Syekh Abdul Razak, wa man tadzakkar al-maut. Barang siapa yang mengingat kematian, aqbala 'alal akhirah. Kemudian dia menuju dan mengejar kehidupan akhirat. Lam takun dunya akbara hammihi wa la mablagha ilmihi. Kalau orang ingat kematian, terus terpacu untuk mengejar akhirat, dia tidak menjadikan dunia ambisi yang sangat besar dan puncak ilmunya. Wa dzikrul maut yarda 'anil ma'asi. Mengingat kematian membuat orang itu meninggalkan dosa dan maksiat. Wa yalinul alqalb alqasih, dan melembutkan hati yang keras. Wa yadhhab alfarah bid dunya, dan dia akan bahagia ketika kehilangan dunia. Wa yuhawwin almasaib fiha, dan bisa meringankan musibah di dunia. Karena ingat apa? Kematian. Kalau ujungnya semua orang bakalan wafat, maka tidak ada yang dia besarkan kecuali kehidupan akhirat. Makanya haji ini mengingatkan kita akan kematian, berdiri di hadapan Allah seorang diri. Kain ihram mengingatkan kepada kain kafan. Manusia berkumpul di padang Arafah yang sangat banyak. Nanti di akhirat Allah akan mengumpulkan di padang mahsyar semua manusia dalam keadaan telanjang bulat, tidak bersunat, tidak dikhitan, tidak beralas kaki. Semuanya hanya memikirkan amalannya dan seterusnya. Ya, ini juga hikmah dibalik wajibnya haji. Ya. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengatakan, ya Rasulullah, tandanya manusia nanti melihat aurat satu dengan yang lainnya. Kata Nabi SAW, balil amr, bahkan perkara lebih dahsyat dari itu. Saking dahsyatnya orang sudah tidak memikirkan aurat orang lainnya. Ya, nah ini juga manfaat dari ibadah haji. Jadi memang haji ini bukan hanya aktif media sosial ya. Di Arafah aktif media sosial, di Muzdalifah sampai tidur aja dia dijadiin ya konten, misalnya lihat tuh tidur di tanah atau di ini kayak. Akhirnya subhanallah inti dan hikmah dari ibadah hilang. Ya, dan ini zaman fitnah, semuanya rusak dengan banyak memperlihatkan kepada manusia. Dan juga subhanallah ya ikhwah, sebelum kita tutup, ada satu hal juga yang ingin ana jelaskan tentang haji yang berkaitan dengan waktu. Hadis yang menunjukkan tentang tata cara haji Nabi SAW itu hadis Jabir radhiyallahu taala. Hadis Jabir itu menjelaskan tentang praktek haji Nabi SAW dari awal sampai akhir, dan itu yang paling mendasar berkaitan dengan haji. Dijadikan nama para ulama ahkam haji, hukum-hukum haji, dasarnya hadis Jabir radhiyallahu anhu. Subhanallah, di tanggal 10 itu kalau kita Id. Jadi jamaah haji itu di tanggal 10 dari mabit di Muzdalifah dia menuju kepada lempar jumrah. Ya, Nabi SAW atau amalan jamaah haji di tanggal 10 makanya dinamakan haji akbar. Karena terkumpul di tanggal 10 itu amalan-amalan haji yang banyak. Setelah mabit di Muzdalifah, lempar jumroh, terus apa lagi? Apain lagi habis lempar jumroh? Ke restoran makan. Lempar jumroh, hadyu, memotong hewan kurban, kemudian tahallul pertama, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, baru habis itu tahallul kedua. Antum kalau umroh, antum tahu jarak dari lempar jumroh ke Masjidil Haram itu jauh. Perjalanan puluhan kilo. Ya. Subhanallah, sekarang rata-rata hampir sebagian besar mungkin
jamaah haji itu tidak ada yang mampu melaksanakan praktek ini dalam tanggal 10. Biasanya dia dari mabit, antum lihat tanggal 9 wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian lempar jumroh, biasanya langsung ke Mina, cukur rambut, istirahat. Besoknya baru dia tawaf ifadah sama sa'i dan yang lainnya. Karena saking padatnya, banyaknya, sulitnya, ya. Padat, sulit manusia. Subhanallah, Nabi SAW mengerjakan itu dari setelah mabit di Muzdalifah, ba'da subuh, beliau lempar jumroh. Setelah lempar jumroh, Ali bin Abi Thalib membawa hewan kurban puluhan ekor, dan Nabi SAW memotong langsung dengan tangannya hewan kurbannya. Kemudian Nabi SAW memakan daging hewan kurbannya, kemudian memotong rambutnya, kemudian Nabi SAW tawaf, kemudian Nabi SAW sa'i, kemudian tahallul. Itu semuanya selesai dari pagi sampai sebelum zuhur. Sampai zuhurnya Nabi SAW udah bisa sholat di Masjidil Haram. Ya padahal dulu belum ada taksi, belum ada bis, semuanya mungkin kalau nggak pakai hewan tunggangan, jalan kaki. Ya, kata para ulama, ini menunjukkan berkahnya waktu Nabi SAW. Keberkahan waktu Nabi SAW dan keberkahan waktu di zaman Nabi SAW. Berkah itu terus berkembang, numbuh. Nah, keberkahan waktu tandanya orang itu bisa mengamalkan amalan yang banyak dalam waktu yang singkat. Ya. Sedangkan kalau dikatakan waktunya tidak berkah, dia mengamalkan amalan yang banyak, nggak kelar di waktu yang singkat. Udah azan. Ya mungkin bisa sambil dibatalin. Nah, pelajarannya ya ikhwah, kata para ulama, kenapa kok Nabi SAW bisa seperti itu? Waktunya nggak berubah, waktu tetap, jamnya tetap. Karena Nabi aktivitasnya jujur sama Allah SWT. Ketika beliau jujur, maka diberkahi waktunya. Nah di sini yang ingin Ana sampaikan, apabila kita ingin waktu kita barokah, kita jalani aktivitas yang pertama, sidq ma'allah, jujur karena Allah SWT. Kemudian yang kedua, kita meminta sama Allah keberkahan waktu. Sebagaimana doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait. Ya, berkahkanlah kepada kami apa yang Kau berikan. Dan diantara keberkahan yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah waktu. Ya Allah, berkahkan waktu kita. Dalam satu hari 24 jam, banyak amalan yang sudah kita kerjakan yang luput dari manusia yang lain.